Materi selanjutnya yaitu mengenai diferensial implisit. Jika suatu fungsi diberikan secara implisit, kita tidak bisa membuat fungsinya secara eksplisit, maka kita gunakan aturan diferensial berikut ini. Dari persamaan y pangkat 3 ditambah 7y sama dengan x pangkat 3 di titik 21. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Nah, ini kan tidak bisa kita ubah menjadi persamaan yang eksplisit. Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3 ini kita tidak bisa mengubahnya menjadi Y sama dengan apa. Yang mengandung, yang di ruas kanannya hanya memuat X saja. Beda hal dengan Y 2y sama dengan 2y minus 3x sama dengan 0. Ini kan kita bisa tuliskan dalam bentuk eksplisit, yaitu y sama dengan 3/2 dari x. Ini bisa kita buat dalam persamaan yang eksplisit, fungsi yang eksplisit. Sedangkan untuk persamaan yang ada di contoh ini, itu tidak bisa kita tuliskan dalam eksplisit, secara eksplisit. Nah, untuk mencari garis singgung, maka kita akan menentukan gradiennya dulu. Gradiennya yaitu M sama dengan dy dx. Turunan y terhadap x. Bagaimana kita mencari turunan y terhadap x sedangkan y-nya tidak bisa dituliskan secara eksplisit? Jadi kita misalkan kita nyatakan dulu fungsinya. Fungsi y itu adalah fungsi bervariabel x. Maka kita tuliskan yx dipangkatkan 3 ditambah 7 yx sama dengan x pangkat 3. Jadi kita sepakat bahwa y itu adalah fungsi yang bervariabel x. Oleh karena itu kita gunakan aturan rantai. Jadi perhatikan ini. Jadi kita turunkan karena sama-sama variabel x ya, ruas kiri bervariabel x, ruas kanan bervariabel x, sekalipun yang kiri itu tidak bisa dituliskan secara eksplisit y-nya apa. Maka kita turunkan kedua ruas d dx untuk ruas kiri, maka kita tuliskan y pangkat 3 ditambah 7y. Lalu sama dengan ddx, ruas kanannya x pangkat 3. Nah, ada aturan penjumlahan dalam turunan, maka bisa dipisahkan. Ini kan turunan dari jumlahan, maka kita bisa turunkan dulu masing-masingnya baru kita jumlahkan ya. Selanjutnya dari sini maka kita turunkan d dx dari y pangkat 3. Sedangkan y pangkat 3 ini kan suatu fungsi bervariabel x. Maka kita tuliskan d dy dx. Jadi yang kita mau turunkan itu y-nya. Karena y ini adalah fungsi bervariabel x. Maka kita tuliskan d dy dx. Begitu juga untuk 7y, d dy dx. Namun untuk x pangkat 3 langsung saja ya, karena x pangkat 3 itu bisa diturunkan terhadap x. Oke, selanjutnya berlaku komutatif, maka kita tukar dy dx-nya dengan y pangkat 3. Maka kita peroleh d dy y pangkat 3 dy dx. Begitu juga untuk 7y. Nah, dari sini kita peroleh turunan y pangkat 3 terhadap y adalah 3y kuadrat. Jangan lupa tuliskan dy dx. Turunan 7y terhadap y, maka kita tuliskan hasilnya adalah 7 dy dx sama dengan 3x kuadrat. X pangkat 3 diturunkan terhadap x adalah 3x kuadrat. Ya. Selanjutnya, karena ruas kiri ini sama-sama
memiliki faktor dy dx, maka kita satukan, kita peroleh 3y pangkat 2 ditambah 7 dy dx sama dengan 3x kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mencari dy dx-nya adalah 3x kuadrat. Ini menjadi pembagi ya. dy 3y kuadrat ditambah 7. Maka kita peroleh dy dx-nya. Nah, begitu ya, sekalipun y-nya kita tidak bisa tuliskan secara eksplisit, tapi kita tetap bisa mencari dy dx-nya. Nah, dy dx-nya ya, tanpa terlebih dahulu kita mencari y secara eksplisit, tapi kita bisa tentukan dy dx. Nah, inilah yang disebut dengan diferensial implisit, turunan implisit. Selanjutnya, gradien dari dy dx yang kita dapatkan kan tadi dy dx-nya. Dy dx, jangan lupa dy dx-nya adalah 3x kuadrat per 3y kuadrat ditambah 7. Maka substitusi. Ini sebagai x, ini sebagai y. Ya. Maka x-nya kita substitusi 3 kali 2 kuadrat per 3 dikali 1 kuadrat ditambah 7. Kita peroleh hasilnya adalah 6/5. 6/5 ini adalah gradien. Oke. Kalau sudah dapat gradiennya, maka persamaan garis singgungnya adalah, ya, ingat rumusnya untuk mencari rumus persamaan garis, yaitu y min y1 sama dengan gradien dikali x min x1. Nah, kita substitusi. Y1 dan x1-nya siapa? Ya, 2 dan 1 tadi ya. Oke, kita substitusi 1, y min 1, gradiennya adalah 6/5, x minus 2. Dari sini kita sudah peroleh ya persamaan garis singgungnya, atau kalau mau ditulis boleh saja seperti ini. Y sama dengan 6/5 kali x minus 2 ditambah 1. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Selanjutnya, teorema aturan pangkat rasional. Misalkan R itu sembarang bilangan rasional. Ya, sembarang bilangan rasional berarti R itu bisa 1/2, bisa 3/5. Maka untuk X yang positif, turunan X pangkat R, ya, turunan X pangkat R terhadap X adalah hampir sama dengan aturan pangkat bilangan bulat. Pangkat bilangan bulat. Jadi kalau R-nya itu rasional, sama ya, hampir sama aturannya, yaitu pangkat menjadi pengali X, baru pangkatnya dikurangi 1. Ini bisa dibuktikan menggunakan diferensial implisit juga untuk fungsi pangkat rasional tersebut. Berikut ini ada latihan sebanyak 2 soal. Silakan adik-adik mencobanya terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Materi kali ini kita akan membahas laju yang berkaitan, yaitu untuk menentukan laju dari suatu besaran yang berkaitan dengan besaran lain yang diketahui lajunya. Jika X dan Y merupakan dua peubah yang berkaitan dan masing-masing berubah terhadap waktu, jadi X itu berubah terhadap waktu, Y itu berubah terhadap waktu, maka kita bisa tuliskan dx dt dan dy dt merupakan dua laju yang saling berkaitan. Contohnya, sebuah pesawat udara terbang ke utara dengan laju 640 mil per jam, melintasi sebuah kota pada tengah hari. Pesawat kedua terbang ke timur dengan laju 600 mil per jam,
langsung di atas kota yang sama 15 menit kemudian. Jika pesawat-pesawat itu terbang pada ketinggian yang sama, seberapa cepat mereka berpisah pada pukul 13:15? Untuk penyelesaiannya, kita misalkan T adalah waktu yang diperlukan pesawat untuk terbang. Nah, perhatikan, pesawat pertama itu kan terbangnya 15 menit lebih awal. Jadi, dia sudah menempuh, kecepatannya kan 640. 15 menit itu kalau kita ubah menjadi jam 15/60. Sehingga pesawat yang pertama itu sudah terbang 160 mil. 15 menit lebih dahulu itu 160 mil. Jadi misalkan posisi pesawat yang pertama itu kita katakan Y. Jadi kita bisa tuliskan Y ditambah 160. Untuk T yang lebih dari 0, waktu yang lebih dari 0, maka DY dt-nya adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu adalah 640. Turunan pertama posisi terhadap waktu itu kan kecepatan. Maka kecepatannya adalah 640. Sedangkan pesawat yang kedua kita katakan X posisinya. Maka turunan pertama posisi terhadap waktu untuk pesawat yang kedua itu bicara tentang kecepatan dari pesawat kedua. Pesawat kedua kecepatannya adalah 600. Maka akan dicari ds dt-nya pada pukul 13:15, yaitu saat T sama dengan 1 jam. Jadi berangkat mereka jam 12. Pesawat pertama jam 12, 15 menit kemudian pesawat kedua terbang. Nah, jadi 1 jam berikutnya yaitu 13:15. Nah, bagaimana jarak dari keduanya? Kenapa kita katakan S? Ini bicara tentang Pitagoras ya. Yang satu kan terbangnya ke utara, yang satunya ke timur. Maka jaraknya adalah jaraknya ini S. Ya, kalau jarak yang pesawat yang pertama X, yang pesawat kedua Y, maka jarak antara keduanya yaitu S. Dengan diferensial kita dapat ini ya, S kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y. Ini Y plus 160 karena dia 15 menit lebih dulu terbangnya. Maka turunkan menggunakan diferensial implisit. Kita peroleh S kuadrat diturunkan, kita peroleh apa? 2S, S diturunkan terhadap T. X kuadrat diturunkan, kita peroleh 2X, X diturunkan terhadap T. Lalu selanjutnya 2 dikali Y ditambah 160. Ini yang kita turunkan adalah Y dy dt. Nah, semuanya punya faktor 2, maka kita eliminasi 2-nya sehingga kita dapatkan, kita bagi dengan 2 semuanya, yaitu kita peroleh S ds dt, X dx dt, Y plus 160 dy dt. Nah, untuk T yang lebih besar dari 0, maka kita tuliskan dy dt-nya adalah dari yang tadi ya, dy dt-nya adalah 640, dx dt 600. Maka saat T sama dengan 1, S-nya berapa? S-nya kita buat S akar dari sini ya. Dari sini kita bisa tuliskan. Nah, berarti akar dari 600 kuadrat ditambah 640 ditambah 160 kuadrat sama dengan didapatkan 1000. Maka S-nya adalah 1000, ds dt, X-nya adalah 600, dx dt-nya 600, Y-nya 640 ditambah 160, dy dt-nya 640. Dari sini kita peroleh ds dt-nya 872. Jadi pada pukul 13.15
Atau dengan kata lain, setelah 1 jam, kedua pesawat tersebut berpisah dengan kecepatan 872 mil ya, per jam. Berikutnya untuk latihan, silahkan dikerjakan. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya.